Assalamualaikum bro, how are you today? Welcome back to Bully Store Publisher episode ke-55. Oke, jadi pada episode kali ini kita tidak akan membangun bangunan apapun. Karena kenapa? Karena pada episode kali ini kita hanya akan nyantai-nyantai saja. Jadi nanti nyantainya seperti panen pumpkin, panen watermelon, panen wheat, dan juga memberi ternak kita makan. Pokoknya kerjaan-kerjaan yang tidak tergolong kerjaan berat. Oke, tapi sebelum itu saya ingin mengutarakan bahwa saya berencana untuk mengganti tekstur nih. Kita ganti tekstur yang sekarang sedang kita gunakan menggunakan Fightful. Kenapa Fightful? Karena banyak builders yang menyarankan kita untuk menggunakan Fightful saja. Karena kalau menggunakan tekstur ini penglihatannya jadi tidak jelas. Loh kok gitu? Penglihatannya jadi tidak jelas. Tapi saya kembalikan ke builder semua. Nanti jika banyak atau lebih banyak builders yang setuju kita menggunakan Fightful, maka kita akan menggunakan Fightful. Jika banyak builders, banyakkan builders, lebih banyak builders yang setuju kita menggunakan tekstur ini, maka kita tidak akan menggunakan tekstur yang lain selain tekstur ini. Wow, jadi sebelum kita mulai mengerjakan kerjaan kita sehari-hari ya, panen dan lain sebagainya, kita akan showcase tekstur ini terlebih dahulu. Nah, jadi nanti builder semua silahkan bandingkan mana lebih bagus, tekstur ini atau tekstur Fightful. Jadi ya, kita mulai saja langsung showcase. Jadi seperti inilah kalau kita menggunakan tekstur ini. Bagian bawah ini, bagian tanah ini dia lebih gelap dari dibandingkan dengan tekstur Fightful. Dan jenis planknya dia jadi seperti ini, dan bebatuannya terlihat seperti ini, dan pokoknya begitu sudah. Oke, jadi seperti ini. Nah, rumah kita jadi nampak seperti ini. Jadi nanti bandingkan saja kalau ketika kita menggunakan Fightful, seperti apakah kelihatannya rumah kita. Jadi ketika menggunakan tekstur ini jadi seperti ini ya. Ntar kita gunakan Fightful, akan kelihatan seperti apakah dia akan kelihatan lebih bagus atau kelihatan lebih jelek seperti babi ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu berlama-lama menggunakan tekstur ini, karena kan sejak awal kita sudah menggunakan tekstur ini. Jadi builder sekalian sangat-sangat tidak asing dengan tekstur ini. Jadi langsung saja kita ganti teksturnya menggunakan Fightful. Saatnya giliran Fightful yang akan kita showcase. Apakah mappingnya akan menjadi lebih bagus ketika kita menggunakan Fightful? 1, 2, 3. Oke, sekarang kita sudah menggunakan Fightful, dan ini terlihat jelas ya perbedaannya. Pertama-tama di bagian tanah, kalau kita menggunakan Fightful dia terlihat lebih cerah dibandingkan dengan tekstur yang tadi. Kalau tekstur yang tadi kan tuh dia gelap tuh. Jadi kalau yang ini agak kuning dan cerah, dan teksturnya jadi lebih halus, jadi lembut seperti ini. Pokoknya ya seperti inilah. Kuda kita juga terlihat lebih tampan ya. Dan ini si Horsil, ini si Horser. Oke, jadi silahkan dinilai saja apakah ketika kita menggunakan Fightful dia lebih bagus atau tidak. Jadi ini dia rumah pertama kita. Kelihatan lebih nice atau seperti apa, builder? Silahkan nilai ya. Dan di bagian sini, oke, jadi chestnya seperti ini, dan ini furnace seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bangunan yang lain. Oke, jadi kandang si roket terlihat seperti ini. Jadi silahkan dinilai saja ya. Sekarang kita akan pergi ke bangunan ini, dan jalan-jalannya saja perhatikan dah. Perhatikan apakah ini menjadi lebih bagus atau menjadi lebih jelek dibandingkan dengan tekstur yang tadi. Oke, jadi di bagian sini juga ya terlihat seperti ini saja. Oke, saya rasa ini sudah jelas ya perbedaannya. Sudah teman-teman bisa membedakan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek. Jadi saya tinggal nunggu sarannya, apakah kita akan tetap menggunakan Fightful yang tadi, saya bilang, waduh, tekstur yang tadi, atau kita menggunakan tekstur Fightful. Oke, sekarang kita akan pergi ke rumah kita. Kita akan lihat di bagian dalam menjadi seperti apakah. 1, 2, 3, bam. Oke, di bagian sini terlihat lebih halus, dan ini kelihatan lebih nyaman dilihat ya. Sekarang kita akan pergi ke pelabuhan kita untuk melihat bagaimana penampakan di sana ketika kita menggunakan Fightful. Tapi kita mampir dulu di sini ya, untuk melihat-lihat ya seperti apakah penampakannya ketika kita menggunakan Fightful. Juga di bagian sini ya terlihat, pokoknya ya terlihat lebih halus saya lihat ya. Kemungkinan besar
Elders ini akan memilih Fightful dibandingkan tekstur yang lama. Karena saya juga lebih senang kayaknya melihat ini, melihat Fightful. Tapi yang saya tidak senang di sini tekstur rumputnya, karena hanya satu macam, hanya satu jenis seperti ini dia tekstur rumputnya. Dibandingkan dengan tekstur yang sebelumnya kan tuh banyak sekali model-model rumputnya, dan itu terlihat nice pokoknya rumput-rumputnya di tekstur yang sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita akan ke pelabuhan kita untuk melihat-lihat sudah seperti apakah penampakannya di sini. Oke, jadi seperti inilah penampakan pelabuhan kita ketika kita menggunakan Fightful. Yoi. Sekarang kita akan ke kapal kita. Di sini terlihat lebih, pokoknya kalau kita menggunakan Fightful dia kelihatan lebih halus dibandingkan dengan tekstur yang sebelumnya. Oke, jadi seperti inilah. Oke, sekarang mungkin teman-teman sudah bisa membedakan. Jadi teman-teman mungkin saya rasa sudah mendapatkan jawaban tekstur yang mana sebaiknya kita gunakan, apakah tekstur Fightful atau tekstur yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan mulai mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita ya. Kita akan mulai panen pumpkin, panen semangka, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting ya pengumuman yang tadi, rencana penggantian tekstur pack. Jadi ya silahkan dinilai saja. Ini kita akan oke, kita langsung saja panen semangka. Jadi kita juga belum punya farm semangka yang otomatis. Saya tidak tahu kapan akan mulai membuatnya. Pokoknya nanti pasti akan kita buat nanti. Yang pasti kita akan buat nanti. Untuk sekarang kita akan pakai yang manual saja, karena ya kita juga tidak begitu membutuhkan pumpkin. Kita belum begitu butuh pumpkin dalam jumlah yang banyak. Jadi ini sudah cukup sebenarnya, ini sudah cukup. Tapi nanti kan untuk mengindahkan map kita butuh membuat bangunan-bangunan seperti redstone dan lain sebagainya. Sekarang kita dapat hampir 2 stack. Sekarang kita akan lanjut ke sini untuk panen pumpkin ini, lers. Oke, pumpkin ini lumayan banyak dan sudah lumayan lama kita tidak memanennya. Kasihan si pumpkin. Aduh. Oke, batangnya jangan sampai kena, karena kalau dia kena dia hilang dia. Oke lah. Sip. Sedikit lagi di bagian sini, tinggal kalau di sana kayaknya masih. Nah, ini masih banyak ternyata, kayaknya dia tumbuh lagi nih kayaknya. Oke, sip. Oke, sekarang ini sudah habis. Jadi kita akan ke dulu ya, kita akan ke storage room dulu untuk menaruh hasil panen ini, dan juga kita akan mengambil wheat, karena nanti wheat akan kita gunakan untuk memberi makan sapi dan domba kita. Dan juga kan cookernya itu nanti ya perlu kita perbanyak nanti hewannya, supaya nanti kita mendapatkan lebih banyak daging. Di semangka ini akan kita taruh. Aduh, itu di bagian daging semangka masih kita taruh di sini ternyata. Ya enggak apa-apa lah, di sini aja dulu. Oke, sekarang kita akan mengambil wheat. Di sini kita memiliki banyak sekali wheat. Oke, kita akan bawa 59 wheat, dan ini sudah lebih dari cukup. Sekarang langsung saja kita pergi ke kandang atau barn kita. Oke, tapi pertama-tama kita akan dulu ke cooker kita dulu. Oke, cooker. Kita akan tekan tombol ini supaya domba-domba ini naik, dan tinggal kita beri dia makan seperti ini, lalu dia akan kawin dan menghasilkan anak. Oke, kita beri makan sampai semuanya habis diberi makan. Oke, saya rasa ini sudah habis karena sudah tidak ada muncul tanda-tanda hati itu ya. Kita matikan. Lalu setelah ini kita akan dorong dia dengan menggunakan piston ini. Kita matikan dulu. Nah, anak-anaknya kan sudah kesini, jadi kita dorong supaya dia tidak balik lagi ke sana. Oke, sekarang kita akan pergi ke si sapi. Jadi ini kita matikan dulu, lalu kita hidupkan airnya dan kita berikan makan seperti ini. Oke, makan sapi, makan. Oke, ternyata sapi di bagian sini sudah lumayan banyak nih. Oke, jadi ya kita matikan karena sudah tidak ada tanda-tanda si sapi. Nah, ini kita dorong sapinya menggunakan ini. Nah,
Jadi kita tinggal tunggu dia dewasa. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia akan terkena oleh lava itu dan dia akan mati otomatis. Dan dagingnya otomatis akan langsung matang. Ini kita tidak usah beri makan karena ini sudah banyak ini. Ini juga sudah banyak, tidak usah kita beri makan. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau yang ini tidak usah kita panen. Aduh, tidak usah ada ya. Biarkan saja. Sekarang kita akan kanu dulu ke area apa namanya? Area sugarcane kita. Karena terakhir kali saya lihat chest kita sudah penuh di bagian sini. Paling nanti kita buat tempat penyimpanan juga di bawah ya. Nah, ini kan sudah penuh nih. Kita akan ambil beberapa stack, kita akan bawa pulang menuju ke storage room. Nah, nanti kalau dia sudah penuh kan enak tuh kita transaksi dengan villager. Oke. Kita masih sangat minim farm yang otomatis ini. Aduh, karena saya tidak jago membuat sistem-sistem redstone. Benar-benar susah. Ya, nantilah saya belajar dulu ya. Saya hanya bisa sedikit. Oke, sekarang kita taruh hasil-hasilnya, kita taruh kembali wit ini sisanya. Lalu si sugarcane ini akan kita taruh di mana? Oh, ini dia tempat penyimpanan khusus sugarcane. Ngomong-ngomong, sugarcane kita sudah banyak sekali ini. Oke, nantilah kita buat kertas. Karena kan kertas kita gunakan untuk bertransaksi dengan si villager nanti. Oke. Sekarang dan kita juga belum penuh, dia belum penuh villager trading post kita. Jadi sekarang kita akan ngambil iron dulu, kemudian kita akan membuat apa? Minecart. Kita ketik saja supaya jadi lebih cepat loh. Kok nggak bisa ini? Oke, kita cari manual saja ya, karena kok nggak bisa ngetik dia. Minecart. Oh ini, minecart with furnace. Itu bukan dia itu. Oh ini dia nih, kita buat. Ya 6 saja lah. Aduh. Oh iya, benar. Saya kira salah. Ini sisanya 34 iron ingot. Sekarang kita akan pergi ke villager trading post kita untuk melihat bagian mana saja yang masih kosong, untuk nanti kita isi dengan menggunakan villager dari si breeder kita. Oke, sip. Kita lihat dulu. 1, 2, 3, bam. Di sini masih ada beberapa bagian yang kosong ya. Sebenarnya ini sudah penuh, tapi saya hancurkan atau saya bunuh karena itu dia sudah ada, itu dia sama, dia double, jadi harus kita seleksi dia. Jangan sampai dia double. Ini pun masih banyak yang double sebenarnya. Ya, enggak apa-apa lah. Tuh, sudah mau malam juga ternyata. Sekarang kita akan isi yang di bagian yang tadi kosong itu ya. Tapi yang ini perlu kita anu dulu nih. Ini kita hancurkan, lalu kita pindahkan dia ke power rail. Kita gunakan power rail yang ini ya. Ini kita taruh di bagian sini. Lalu power railnya akan kita gunakan di bagian sini. Dan dia loh, kok tidak nyala ini? Oke. Kita pinjam yang di sini saja. Kita pinjam yang di sini. Loh, kok sulit? Kita pinjam untuk menyalakan dia. Dan sekarang kita akan, itu sudah dibawa ke tengah ya. Oke, sebelum kita tidur kita akan bawa satu villager aja dulu. Jadi cara kita membuatnya simple. Nah, seperti ini, tinggal dia jatuh dengan sendirinya nanti di sana. Oke. Aduh, saya lupa kalau saya ini ndak aktif dia, saya matikan karena ada beberapa gangguan. Oke, yang ini kita dorong manual saja dan dia jatuh. Oke, dan dia akan jatuh ke sana. Oke, sip. Aduh. Awas. Skip. Oke, Ilder, saya rasa untuk episode kali ini cukup segini aja dulu. Yang terpenting saya sudah menyampaikan rencana kita untuk mengganti tekstur ya. Jadi saya tinggal nunggu saran teman-teman, apakah baiknya kita menggunakan Fightful atau tekstur yang sebelumnya. Jadi silakan berikan saya jawaban kalian semua di kolom komentar. Oke, jadi untuk episode kali ini cukup segini aja dulu. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa tetap menyaksikan video-video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.